semuanya, kembali lagi dengan saya Vanessa Manda Putri, NIM 193030216032. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penyusunan program BK. Berikut penjelasannya. Jadi, penyusunan program BK di sekolah haruslah dimulai dari kegiatan asesmen atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program atau layanan. Kegiatan asesmen ini meliputi yang pertama, asesmen konteks lingkungan, program yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan dan tujuan sekolah, orang tua, masyarakat, dan stakeholder pendidikan terlibat, sarana dan prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, serta kebijakan pimpinan sekolah. Yang kedua, asesmen kebutuhan dan masalah peserta didik yang menyangkut karakteristik peserta didik seperti aspek fisik, kecerdasan, motivasi, sikap, dan kebiasaan belajar, minat, masalah-masalah yang dihadapi, kepribadian, dan tugas perkembangan psikologis. Penyusunan program bimbingan dan konseling dapat dikerjakan oleh tenaga ahli bimbingan atau guru BK atau konselor sekolah atau koordinator BK dengan melibatkan tenaga bimbingan yang lain. Selanjutnya, adapun dalam penyusunan program bimbingan dan konseling, hendaknya memperhatikan beberapa pertimbangan, di antaranya, yang pertama, susunlah program bimbingan yang relevan dengan kebutuhan bimbingan di sekolah, karena dengan program yang relevan dengan kebutuhan ini akan dapat berfungsi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, mempertimbangkan sifat-sifat khas sekolah seperti jenis sekolah, sifat atau tujuan sekolah, guru-guru, murid-murid dengan persoalan dan sikap. Yang ketiga, hendaknya diadakan inventarisasi berbagai fasilitas yang ada, termasuk di dalamnya petugas bimbingan yang telah ada sebagai pelaksana program bimbingan, ruangan yang telah tersedia dan dapat dipergunakan untuk memperlancar jalannya layanan bimbingan di sekolah. Yang keempat, hendaknya ditentukan program kerja yang terinci dan sistematis dalam program bimbingan di sekolah berdasarkan masalah-masalah yang secara mendesak harus ditangani. Yang kelima, hendaknya ditentukan personalia, pembagian tugas, dan tanggung jawab yang merata dengan mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu kemampuan minat, kesempatan, dan bakat yang dimiliki oleh staf sekolah yang ada. Yang keenam, menentukan organisasi, termasuk di dalamnya ialah cara kerjasama dalam mewujudkan program bimbingan, cara berfungsinya tim atau personalia, serta hierarkinya. Yang ketujuh, hendaknya diadakan evaluasi program bimbingan yang gunanya mengecek seberapa jauh rencana dan pengaturan kerja itu telah dapat dilaksanakan dan seberapa jauh pula program kerja yang telah dapat direalisasikan. Yang kedelapan, isi atau kegiatan yang diprogramkan tidak hanya menyangkut bahan yang hendak disajikan, tetapi juga metode penyajian maupun kegiatan penunjangnya. Selanjutnya, di sini ada tahapan-tahapan dan metode penyusunan program bimbingan dan konseling. Meliputi yang pertama, tahapan perencanaan. Maksud dari tahapan perencanaan ini yaitu program satuan layanan dan kegiatan pendukung direncanakan secara tertulis dengan memuat sarana, tujuan, materi, metode, waktu, tempat, dan rencana penilaian. Yang kedua, ada tahapan pelaksanaan. Maksud dari tahap pelaksanaan ini, program tertulis satuan kegiatan, layanan atau pendukung dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Yang ketiga, ada tahapan penilaian. Maksud dari tahapan penilaian ini yaitu hasil kegiatan diukur dengan nilai. Yang keempat, ada tahap analisis hasil. Maksud dari tahapan ini yaitu hasil penilaian dianalisis untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Yang kelima, ada tahap tindak lanjut. Maksud dari tahap tindak lanjut ini yaitu hasil kegiatan ditindaklanjuti berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sebelumnya melalui layanan atau kegiatan pendukung yang relevan. Selanjutnya, ada langkah-langkah dari menyusun program bimbingan dan konseling berdasarkan komprehensif, meliputi yang pertama, mengkaji produk hukum yang berlaku. Kedua, menyusun visi dan misi. Ketiga, bidang pengembangan. Yang keempat, deskripsi kebutuhan. Yang kelima, tujuan. Keenam, komponen program. Ketujuh, rencana operasional. Kedelapan, pengembangan tema.
Ke-9, pengembangan satuan layanan. Ke-10, evaluasi, dan yang terakhir adalah biaya. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi penyusunan program bimbingan dan konseling. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan juga para calon guru bimbingan dan konseling yang ada di luar sana. Terima kasih.